Living hadis, kajian genealogis kilas. Istilah living hadis sebenarnya telah dipopulerkan oleh Barbara McCullough melalui artikelnya Ilmu Hadis Intablighi Jamaah. Jika ditelusuri lebih jauh, terma ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari istilah living sunnah, dan lebih jauh lagi adalah praktik sahabat dan tabi'in dengan tradisi Madinah yang digagas oleh Imam Malik. Jadi pada dasarnya ini bukanlah barang baru, hanya saja sisi kebaruannya adalah pada frasa kata yang digunakan. Secara lebih detail dan terperinci, kemunculan terma living hadis ini penulis petakan menjadi 4 bagian. Yang pertama, sebagaimana yang telah disebutkan, living hadis hanyalah satu terminologi yang muncul di era sekarang ini. Secara kesejarahan sebenarnya ia telah eksis. Misalnya tradisi Madinah yang menjadi living sunnah, lalu ketika sunnah diverbalisasi maka menjadi living hadis. Tentu saja asumsi ini bersamaan dengan anggapan bahwa cakupan hadis di sini lebih luas daripada sunnah yang secara literal bermakna habitual practice. Dan kedua yaitu pada awalnya kajian hadis bertumpu pada teks baik sanad maupun matan. Di kemudian hari kajian living hadis bertitik tolak pada praktik atau konteks, fokus pada praktik di masyarakat yang diilhami oleh teks hadis. Sampai pada titik ini, kajian hadis tidak dapat terwakili baik dalam ma'anil hadis ataupun fahmil hadis. Dari sini dapat ditarik kesimpulan jika terdapat pernyataan apa perbedaan ma'anil hadis, fahmil hadis dengan living hadis, titik perbedaannya adalah pada teks dan praktik. Jika ma'anil hadis atau fahmil hadis lebih bertumpu pada teks, living hadis adalah praktik yang living hadis adalah praktik yang terjadi di masyarakat. Jika pada kajian ma'anil hadis maupun fahmil hadis. Dan yang ketiga yaitu dalam kajian matan dan sanad hadis. Sebuah teks hadis harus memiliki standar kualitas hadis seperti sahih, hasan, dhaif, maudhu. Berbeda dalam kajian living hadis. Sebuah praktik yang bersandar dari hadis tidak lagi mempermasalahkan apakah ia berasal dari hadis sahih, hasan, dhaif. Yang penting ia hadis dan bukan hadis maudhu. Yang keempat, membuka ranah baru dalam kajian hadis. Kajian hadis banyak mengalami kebekuan, terlebih lagi pada awal tahun 2000-an kajian sanad hadis dan sudah sampai pada titik jenuh. Sementara kajian matan hadis juga bergantung pada kajian sanad hadis. Akhirnya pada tahun 2007 muncullah buku metodologi penelitian living Quran dan hadis yang disebut oleh Zahir Syamsuddin dan kawan-kawan di Prodi Tafsir Hadis Fakultas Usuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dari sini berpendapat bahwa fokus kajian living hadis adalah pada satu bentuk kajian atau fenomena praktik, tradisi, ritual atau perilaku yang hidup di masyarakat yang memiliki landasannya di hadis Nabi. Contoh tradisi akikah yang berangkat dari pemahaman hadis Nabi bahwa al-ulamu murnahanu bi'aqiqatihi farba'u anhu dama wa amitu anhul adha. Artinya, seorang bayi tergodai dengan akikahnya, maka alirkan darah atau sembelihan akikah untuknya dan singkirkan kotoran atau cukurlah rambutnya darinya. Dari sini kemudian muncul berbagai bentuk perayaan akikah di masyarakat, misalnya dengan membaca maulid tiba dan menyembelih kambing. Namun ada pula yang melaksanakan akikah dengan menyembelih ayam di sebagian daerah di Yogyakarta. Kenapa ayam? Hal ini juga karena resepsi masyarakat atau hadis Nabi yang disesuaikan dengan kelas ekonomi mereka sendiri. Bahkan dalam porsi tertentu dapat dikatakan bahwa sesuai dengan kadar kesadaran keislaman mereka. Misalnya sekelompok abangan yang mempraktikkan akikah dengan kultur Jawa, akan tetapi lebih kental dengan sinkretisme Hindu-Islam. Dalam bahasa Bordi ini adalah struktur. Kebiasaan masyarakat itu kemudian melahirkan struktur baru hasil dari pergaulan pemikiran teks dan realitas atau konteks tempat individu hidup dan berinteraksi. Dengan kata lain, di satu sisi budaya selamatan yang eksis di Jawa kemudian
ajaran Islam mengenai akikah di sisi lain. Ditambah lagi dengan kemampuan ekonomi melahirkan satu bentuk struktur perayaan kelahiran si anak dalam bentuk menyembelih ayam yang kemudian dibagikan ke tetangga. Dalam kitab Al-Um misalnya terdapat keterangan tustahabbu al-aqiqah walau bi ushfur, atau disunnah atau dianjurkan akikah walaupun dengan seekor burung kecil. Meskipun khabar dari Muhammad bin Ibrahim bin Al-Haris Al-Taimi ini tidak untuk diamalkan, namun setidaknya dasar ini menjadi landasan normatif bahwa perdebatan mengenai hewan akikah sudah ada sejak masa awal Islam. Hal yang sama juga dilakukan oleh para takmir masjid yang memiliki motivasi agar menjadi orang yang qalbuhu mu'allaqun bil masjid, atau orang yang ingin meramaikan masjid. Contohnya, praktiknya dapat ditemukan di Masjid Yogyakarta. Masjid yang telah menjadi model tata kelola masjid di Indonesia ini memiliki berbagai bentuk interpretasi kreatif atas teks-teks keagamaan dan dalam hal tata kelola rumah Allah ini. Misalnya dalam bentuk infak atau sedekah yang variatif, atau ada infak atau sedekah beras, infak sedekah uang, dan sebagainya, di mana setiap bentuk infak atau sedekah disediakan. Dan selanjutnya yaitu resepsi dalam kajian living hadis. Kata resepsi berasal dari kata receiver atau Latin, reception atau Inggris, reception dari Inggris yang berarti penerimaan atau penyambutan. Indra Swara menyatakan bahwa resepsi berarti penerimaan atau penikmatan sebuah teks oleh pembaca. Resepsi merupakan aliran yang meneliti teks dan bertitik tolak kepada pembaca yang memberi reaksi atau tanggapan terhadap teks itu. Jika proses resepsi dikaitkan dengan praktik living hadis, maka terdapat jarak yang jauh antara praktik yang ada saat ini dengan realitas teks hadis yang ada pada masa lalu. Karenanya sangat mungkin bila seseorang atau suatu masyarakat tidak memahami bahwa suatu praktik itu berawal mula atau berasal dari hadis tertentu. Pertanyaan penting dalam proses resepsi selanjutnya adalah apakah basis teks hadis itu harus selalu disadari atau tidak oleh si pelaku. Dapatlah dikatakan bahwa ketika kajian praktik atau pengamalan teks dilakukan di ruang praktek, maka seharusnya teks telah ditemukan terlebih dahulu, disadari oleh pelaku praktik, atau setidaknya terdapat dugaan kuat atau praktik hadis Nabi di suatu masyarakat. Sebagai contoh adalah praktik tradisi puasa Senin sampai Kamis di Kampung Pekaten, Kota Gede. Secara empiris menunjukkan adanya praktik puasa Senin Kamis yang disebutkan oleh literatur fikih. Tidak semua dari narasumber atau informan dapat menunjukkan dalil teks yang menjadi pedoman dalam melaksanakan praktik puasa tersebut. Ada beberapa yang tidak hafal, terutama mengenai teks yang mengulas tentang sejarah puasa Senin Kamis Rasulullah, namun ada beberapa yang tahu teks hadisnya karena ia pernah mendengarnya. Ada pula yang tahu sejarah namun tidak tahu teks hadisnya. Ketika peneliti bertanya apakah ada hadis yang melandasi praktik puasa tersebut, informan hanya menjawab, kados isi wonten, mungapunten nggih kula mboten hafal. Sebenarnya sih ada, tapi maaf ya saya tidak hafal, kata si penulis. Langkah paling aman yang dapat dilakukan seorang peneliti memang seharusnya dapat menemukan teks terlebih dahulu, atau setidaknya terdapat dugaan atau kuat atas praktik hadis Nabi di suatu masyarakat. Kasus tradisi puasa Senin Kamis di Kampung Pekaten, Kota Gede secara empiris menunjukkan bahwa puasa Senin Kamis di dalam literatur fikih merupakan hal yang sunnah dilakukan. Karena itu nantinya ketika kenyataan di lapangan memperlihatkan tidak semua narasumber atau informan dapat menunjukkan dalil teks yang dipegangi dalam melaksanakan suatu praktik, tidak mengapa. Justru penelitian tersebut akan memperlihatkan narasumber yang tidak hafal teks, tetapi tahu terdapat teks sebagai basis praktiknya karena ia pernah mendengarnya. Ada pula yang tahu sejarah praktik namun tidak mengetahui teks hadisnya. Jika meminjam istilah dalam ilmu antropologi, kajian atas suatu tradisi atau ritual keagamaan itu harus berdasarkan pada informan yang didapatkan dari
informan penelitian. Dengan kata lain, penelitian haruslah bersifat emik atau data yang berasal dari sudut pandang informan dan bukan etik atau data berasal dari interpretasi peneliti sendiri. Sehingga jika informasi dalam keadaan seperti ini mengetahui ada teks tapi tidak mampu menyebutkannya, peneliti harus menyadari keterbatasan informan, sehingga ia perlu mengajar data ini kepada informan yang lebih paham dalam urusan agama. Informan dari agen atau collaborator inilah yang harus dikejar oleh peneliti. Pendek kata, siapa yang memproduksi dan memproduksi praktik, dialah yang harus diburu dalam suatu penelitian emik. Lalu bagaimana bila peneliti masih belum mendapatkannya? Jika suatu praktik melalui informasi dari agen sudah terang ia berasal dari hadis, maka peneliti dapat juga melakukan bantuan pencarian atas hadis di beberapa literatur. Tetapi perlu menjadi catatan bahwa bagaimanapun juga kajian-kajian atas fenomena pada umumnya tetap lebih mendahulukan sikap emik seorang peneliti. Dan yang selanjutnya yaitu beberapa pendekatan kajiannya. Beberapa pendekatan kajian living hadis yaitu yang pertama fenomenolog. Fenomenolog adalah ilmu pengetahuan mengenai apa yang tampak. Studi fenomenolog merupakan studi tentang makna. Dalam hal ini penelitian mendeskripsikan pemaknaan umum dari sejumlah individu terhadap berbagai pengalaman hidup mereka mengenai sebuah konsep atau sebuah fenomena. Dengan demikian, fokus fenomenolog adalah mendeskripsikan apa yang sama pada semua partisipan ketika mereka mengalami sebuah fenomena. Misalnya, duka cita dialami secara universal. Untuk tujuan ini, para peneliti kualitatif mengidentifikasi sebuah fenomena. Misalnya, fenomena joget sholawat Mataram, bunuh diri, tradisi gerebek mulut, tradisi Apemania Qawiyu di Klaten, Hafiz Al-Quran, dan sebagainya. Sang peneliti mengumpulkan data dari individu yang telah mengalami fenomena tersebut dan mengembangkan sebuah deskripsi gabungan tentang esensi dari pengalaman tersebut bagi semua individu tersebut. Deskripsi ini mencakup mengenai apa yang mereka alami dan bagaimana mereka mengalaminya. Dan yang kedua, studi naratif. Riset naratif dimulai dengan pengalaman-pengalaman yang diekspresikan dalam cerita-cerita dari individu-individu. Adapun riset naratif ini dapat mencakup pertama, narasi mengenai pengalaman orang lain atau biografi. Kedua, pengalaman yang ditulis sendiri oleh subjek penelitian atau autobiografi. Yang ketiga yaitu rekaman sejarah yang utuh tentang kehidupan seseorang atau sejarah kehidupan. Keempat, sejarah kehidupan yang diperoleh dari hasil ingatan peneliti atau sejarah tutur. Yang ketiga yaitu etnografi. Metode etnografi adalah penelitian mengenai kebudayaan suatu komunitas masyarakat. Sebuah etnografi berfokus pada sebuah kelompok yang memiliki kebudayaan yang sama. Boleh jadi kelompok kebudayaan ini mungkin kecil tetapi biasanya besar, melibatkan banyak orang yang berinteraksi sepanjang waktu. Maka etnografi adalah sebuah desain kualitatif di mana sang peneliti mendeskripsikan dan menafsirkan pola-pola yang sama dari nilai-nilai, perilaku, keyakinan, dan bahasa dari sebuah kelompok kebudayaan sama sebagai proses dan sekaligus sebuah hasil riset. Etnografi adalah sebuah cara untuk mempelajari sebuah kelompok kebudayaan sama sekaligus produk akhir tertulis dari riset tersebut. Sebagai sebuah proses, etnografi melibatkan pengamatan yang luas terhadap kelompok tersebut, paling sering melalui pengamatan partisipan atau participant observation, di mana sang peneliti tenggelam atau immersed dalam kehidupan sehari-hari
dari masyarakat tersebut dan mengamati dan mewawancarai para partisipan dalam kelompok tersebut. Para etnografer mempelajari makna dari perilaku, bahasa, dan interaksi di kalangan para anggota dari anggota berkebudayaan sama tersebut. Dan yang keempat yaitu sosiologi pengetahuan. Contoh yaitu sebuah masjid Jogokaryan yang kreatif tentu tidak akan lahir dari ruangan hampa. Kreativitas ini lahir dari hasil dialektika individu agen atau bisa disebut di sini takmir masjid. Teks keagamaan dengan realitas yang ada di lingkungan masjid, melihat realitas masyarakat yang jarang naik masjid. Maka kemudian pada tahun 2012 terdapat edaran pamflet yang mengajak warga untuk aktif melaksanakan sholat dari sini. Kemudian para jamaah kemudian menjadi berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat berjamaah hingga akhirnya banyak jamaah yang melaksanakan sholat di masjid tersebut. Dalam pengakuan Ustadz Jazir takmir Masjid Jogokaryan, jamaah aktif tiap waktu sholat fardu mencapai 170 orang. Kelihatannya memang seolah-olah materialistis. Namun bagaimanapun takmir tampaknya sadar bahwa hal ini perlu dilakukan karena realitas masyarakat masih seperti itu. Bagi takmir tentu hal ini merupakan bagian dari usaha meramaikan masjid karena dirasa berhasil. Kemudian pada awal 2014 di Bengkulu juga dilakukan hal serupa. Meski berbagai tanggapan pro dan kontra bermunculan dalam menggali data seperti ini membutuhkan bantuan pisau analisis sosiologi. Dalam hal Masjid Jogokaryan adalah dengan menggunakan analisis sosiologi pengetahuan Peter Berger dan Lukman yang mencoba melacak bagaimana sisi kreatif takmir Masjid Jogokaryan ini dalam mengelola masjid. Sholat berjamaah adalah perintah Nabi Muhammad. Shodaqoh adalah juga berasal dari hadis Nabi. Sampai di titik ini, momen eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi merupakan satu hal yang tidak dapat dielakkan dalam mendekati fikih hadis dan dengan meminjam teori Berger dan Lukman tersebut. Kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan dari jurnal materi tersebut sangat lengkap, dan untuk kekurangannya ada kata yang masih asing dan terdapat paragraf yang tidak saya paham. Contoh sederhana dari aktivitas hidup hadis atau sunnah yang masih eksis seperti sholat sunnah rawatib, sholat duha, sholat malam, terus berdoa setelah wudhu, dan memakai baju baru saat lebaran. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.